Dan perang salib ini, saudaraku tanpa ragu, tidak pernah dimotori oleh gereja Katolik. Tidak pernah gereja Katolik memotori perang salib. Ya, perang salib ini kejadian spontan atas permintaan gereja-gereja dari timur atau beberapa utusan dari timur untuk membantu mereka. Ya, karena di barat saat itu termasuk di Spanyol itu sudah berhasil mereka mengusir penakluk dari Turki dan Kurdi ya, terutama dari kekhalifahan saat itu. Tetapi ya, yang sering terjadi saat ini sering dituduh Katolik melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, perang salib. Ya, ini dalam maksud menolong, bukan dalam maksud untuk mengobarkan perang, ya, menolong, membebaskan. Dan karena dari timur itu meminta bantuan memang, ya, itu yang jelas-jelas nyata dan sesuai dengan sejarah. Tetapi yang disampaikan saudaraku tanpa ragu dalam videonya itu lompat-lompat, ya, lompat-lompat. Tadi dia sangkut pautkan terkait dengan reformasi, dengan para bidah, dia sangkut pautkan dengan perang salib. Nah itu kan zaman modern ini mengatakan itu, bukan zaman dulu. Yang terjadi zaman dulu itu ya sejarah itu ya 7 kali perang salib itu. Ya, dan beberapa kegagalan-kegagalan. Makanya saya tadi katakan bahwa perang itu ya kalah jadi abu, menang jadi arang. Nggak ada yang merasa menang, nggak ada yang merasa ini. Semua rugi, ya, semua rugi. Nah, itulah tambahan dari saya. Saya berikan waktu kepada Pak Ivan mungkin terkait perang salib ini yang selalu dituduh sebagai sejarah kelam gereja Katolik ini, Pak Ivan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Roga. Jadi tentang perang salib, sebenarnya jika mau jujur, mestinya kekristenan berbangga diri bahwa momen itu terjadi. Jika tidak, maka sudah pasti kekristenan akan punah. Mengapa? Kita ketahui Spanyol, semenanjung Iberia itu sekitar hampir 900 tahun, 900 tahun lah kalau nggak salah, oleh bangsa Moor. Setelah Reconquista, baru kemudian mulai terkikis secara perlahan-lahan. Tetapi benar bahwa awal mulanya itu adalah permintaan daripada gereja timur ya. Dan permintaan itu kemudian dikemukakan lagi pada waktu Konsili Clermont kalau tidak salah oleh Paus pada waktu itu. Dan di situ para pangeran, para raja-raja Kristen kemudian bersatu padu untuk kemudian mengambil Yerusalem. Slogan yang paling terkenal itu adalah Deus Vult, ya. Itu harus kita ini. Nah, apabila dikaitkan bahwa perang salib adalah muda hitam, menurut saya tidak demikian. Itu adalah fakta sejarah bahwa bagaimana dunia Kristen yang merespon secara terlambat terhadap penjarahan, penjajahan, pengambilan wilayah-wilayah yang notabene tadinya Kristen. Maroko, Libya, kaum Berber itu kan Kristen. Pada saat itu belum ada Protestan. Dan kalau kita berbicara yaitu Katolik. Santo Agustinus ya berasal dari sana, Afrika Utara, Mesir. Respon itu respon terlambat. Menurut saya justru itu respon terlambat. Bahwa kemudian dalam perjalanannya ada politisasi, itu sifat manusia. Itu hal yang lumrah terjadi. Bahwa kemudian ada yang bersekongkol dan sebagainya, memanfaatkan situasi, itu bisa kita pahami terjadi dalam situasi peperangan. Tetapi bahwa niat awal tidak ada satupun niat untuk menjajah ataupun niat nilai yang non-produktif. Tetapi semuanya bersifat konstruktif dalam hal ini mengembalikan wilayah-wilayah atau setidak-tidaknya melindungi para pesiarah yang ke tanah suci. Nah, dalam sejarah dunia sebenarnya perang salib juga masih simpang siur. Ada yang mengatakan 7 yang seperti dikatakan Brogia, tetapi ada yang mengatakan sampai 11-12. Nah, yang jelas murni
kalau dikatakan berbenturan dengan dalam konteks agama, perang agama, itu mungkin pada perang salib pertama, mungkin kedua atau sampai ketiga. Selanjutnya di situ sudah politis. Politisnya itu apa? Kadang-kadang Katolik dengan apa Islam bersatu untuk kemudian menghajar lawannya Islam, atau ya seperti itu dalam konteks-konteks ada terjadi Bizantium dengan Islam lawan Roma, seperti itu terjadi, sehingga tidak bisa kita melihat itu sebagai satu kacamata kuda yang harus dibebankan kepada pihak Katolik. Saya kira itu tidak bijaksana. Yang jelas bahwa perang salib bukan suatu noda hitam, tetapi itu adalah respon terlambat, sangat-sangat terlambat. Boleh dikatakan 100 atau 200 tahun sangat terlambat. Setelah Karl Marx di Franka berhasil membendung invasi kaum Moor sekitar tahun 700-800-an, mereka beralih ke semenanjung Iberia dan berhasil menguasai Spanyol dan Portugal untuk sekitar 900 tahun kalau tidak salah. Setelah Reconquista, mulailah tercetus penjelajahan samudra. Jadi sebenarnya kalau dilihat sejarah secara utuh, semuanya saling kait-mengkait. Setelah Mongol jatuh, kemudian kekhalifahan muncul di berbagai pusat-pusat dunia, Irak, Baghdad, India, dan kemudian akhirnya merambat ke Bizantium, Konstantinopel. Nah, ada yang mengatakan perang salib paling terakhir itu kurang lebih perang Wina. Itu sekitar 1600-an berapa lah, setelah perang Lepanto. Dan uniknya pada perang Lepanto itu hanya armada suci yang dipelopori oleh kerajaan atau dari Spanyol. Nah, saudara-saudara kita yang kerajaan-kerajaan Protestan pada waktu sudah ada malah justru menolak untuk bisa bergabung membendung arus Khalifah Utsmaniyah di Lepanto. Tetapi bulan Oktober akhirnya didedikasikan untuk bulan Rosario pada waktu itu. Karena semua gereja di Eropa bersama-sama dengan Paus melakukan dua Rosario pada waktu Perang Lepanto. Dan ternyata Armada Suci berhasil memenangkan itu walaupun perbandingannya sangat jauh sekali. Armada Laut Turki itu sangat luar biasa. Setelah mereka menjatuhkan Konstantinopel, armada-armada mereka semakin bagus karena dibantu dengan hasil menyita beberapa kapal-kapal Yunani kalau tidak salah pada waktu itu. Tetapi Lepanto menghancurkan semuanya, sehingga sejak saat itu armada laut Turki Utsmaniyah tidak lagi bisa menguasai lautan Mediterania sampai dengan wilayah-wilayah. Dan itu memundurkan kekuasaan Utsmaniyah di perairan. Nah, setelah mereka kalah di situ, mereka mencoba untuk lewat darat melalui dengan Wina. Nah, ini menariknya, mereka juga dibantu oleh para orang Kristen, ya. Di situ juga ada saudara-saudara Protestan yang memberontak terhadap kekasaran Romawi Suci di Wina. Nah, untuk pada saat itu Polandia yang menjadi benteng dengan ini bisa memukul mundur. Dan lagi-lagi pada waktu itu tidak ada kerajaan yang bernaung yang mengatakan sebagai kerajaan Protestan untuk datang membantu ataupun melindungi ataupun bekerja sama kecuali Anglo-Saxon. Mereka turut terlibat, akhirnya bisa mengalahkan, sehingga si Pasa itu akhirnya jadi desersi, melarikan diri karena kalah, akhirnya dibunuh sama sultannya sendiri. Nah, dari rangkaian-rangkaian ini
Kemudian nanti kan eh, disinggung lagi, tadi sudah disinggung mengenai inkuisisi. Menurut saya inkuisisi juga bukan suatu noda kelam. Tetapi Silakan bagaimana Pak Ivan. gereja Saya pada belum singgung tadi. Silakan Pak Ivan. ya tadi saya sempat lihat tadi ada screen-nya tadi menunjuk tentang inkuisisi yang tempat dimunculkan yang berkaitan dengan apa inkuisisi tadi yang dituding kaum Kataris kan. Nah, inkuisisi juga menurut saya bukan suatu noda hitam. Tetapi bagaimana gereja pada waktu itu menjaga ajaran murninya sesuai dengan apa yang memang harus dilakukan. Bahwa setelah pengadilan inkuisisi dan kemudian diserahkan kepada pemerintah sekuler dalam hari ini kerajaan, misalnya di Spanyol, ataupun di Portugal, ataupun di beberapa tempat lain, dan oleh kerajaan itu dilakukan sebagaimana yang berlaku pada saat itu, metode, ya itu adalah hal yang logis menurut saya. Pada waktu itu, kita tidak berbicara apa yang saat ini kita miliki untuk kemudian kita menilai apa yang terjadi pada waktu itu. Contoh saja misalnya kita bilang dengan kaum Albigenses, ya. Pengajaran-pengajaran mereka kan model-model seperti heresi-heresi bidat, awal-awal kekristenan yang menentang perkawinan, justru harus tidak boleh menikah karena kalau nanti kawin nanti dapat anak, jiwa, badan, tubuh manusia itu jahat, roh itu halus, jadi tidak boleh ada perkawinan. Nah ini kan sudah bertentangan sekali. Dan kemudian pengajaran-pengajaran sesat lainnya. Sehingga gereja mengambil langkah untuk mengadili. Dan yang diadili itu bukan orang lain, umat Katolik sendiri. Tidak ada dibilang umat Protestan, umat Islam, tidak ada. Yang diadili adalah umat Katolik. Itu harus perlu dicatat. Nah, sayangnya setelah Rekonquista itu kan banyak mereka yang Yahudi, mereka yang Muslim di Spanyol atau Iberia tadi, kemudian konvert ke Katolik. Nah, setelah mereka konvert ke Katolik, mereka mulailah menyebarkan hal-hal yang aneh-aneh tadi. Kasus yang paling jelas yang bisa kita lihat ya, contoh misalnya Injil Barnabas oleh seorang Muslim konvert tadi, yang kemudian membuat Injil itu kan, itu contoh fakta bahwa ada para konvert-konvert ini menjadi Katolik, terus kemudian membuat ajaran aneh. Nah, mereka ini diadili. Jadi mereka diadili karena mereka Katolik dan menyebarkan ajaran sesat. Bahasanya seperti itu. Jadi tidak ada umat lain yang diadili oleh inkuisisi tadi itu. Nah, pada waktu mereka tetap dengan mereka punya pengajarannya, maka divonis bersalah. Setelah divonis bersalah, mereka dikirim ke pemerintah, kerajaan. Selanjutnya kerajaan yang mengatur mereka. Apakah itu hukuman rajam atau hukuman apa atau bahkan hukuman mati dan gantung, itu adalah hukuman yang berlaku pada waktu itu.